saya berterima kasih juga kepada sistem yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi ya tentang topik kita hari ini, yaitu TR90 dan skinny fat. Ya. Hari ini saya akan mencoba sharing atas pengalaman-pengalaman saya bersama dengan TR90. Oke, saya akan perkenalkan diri saya lagi ya. Oke, sebelumnya saya bersyukur teman-teman, pagi ini saya ingin bersyukur karena saya bisa bertemu dengan New Skin bersama ST ya teman-teman ya. Karena saya merasa sendiri ketika pertemuan saya ini pada akhirnya membuat saya bisa menemukan kembali. Saya bisa mendapatkan kembali kesehatan saya dan juga kehidupan yang saya mau. Jadi saya benar-benar sangat bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan New Skin bersama Success Together. Saya akan perkenalkan diri saya, background saya ya teman-teman ya. Seperti yang disampaikan MC kita tadi, saya seorang ibu rumah tangga, usia saya 50 tahun. Anak saya dikaruniai 3 orang anak ya. Yang pertama usianya 19 tahun, yang kedua 18 tahun, dan yang paling mungil ini 8 tahun teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, nah perawaan saya ini langsing teman-teman ya. Benar, saya ini langsing, dan sebenarnya langsing saya itu sejak saya masih kecil teman-teman ya. Sejak kecil saya itu langsing. Nah, ini foto saya waktu saya SD teman-teman ya, kelas 6. Saya langsing, tetap kurus gitu. Dan saya itu karena langsing ya, banyak orang selalu bilang saya itu kurus gitu ya. Akhirnya saya itu pingin gemuk juga teman-teman ya. Saya sudah mencoba berbagai macam caranya gimana ya gitu ya. Bahkan pada saat saya bekerja itu saya juga masih kurus teman-teman. Konon katanya kalau udah mulai bekerja tambah gemuk ya, saya enggak gitu. Bahkan pada saat itu saya memberanikan diri minum obat teman-teman supaya saya bisa gemuk gitu ya. Dan memang benar teman-teman, saya bisa gemuk loh. Saya bisa gemuk, bisa mencapai 50 kilo. Wah, saya tuh happy banget ya. Tapi saya tahu saya nggak mau ketergantungan, saya hentikan obatnya. Ternyata kurus lagi teman-teman. Nah, berlanjut sampai pada kemudian saya menikah. Konon kata orang kalau sudah menikah punya anak itu nanti badannya bisa melebar gitu ya. Nah, setelah saya menikah, teman-teman sampai anak kedua, memang ada kenaikan berat badan, tetapi ternyata balik lagi teman-teman ya. Jadi akhirnya saya merasa nggak bisa gemuk lagi. Sampai akhirnya di usia saya 42 itu saya melahirkan anak saya yang paling kecil. Nah, di situ mending teman-teman ya, masih ada nyantol gitu ya, nyantol. Jadi pada waktu itu berat badan saya cukup, apa namanya stuck ya, maksudnya nyantol sekitar sekian kilo lah ya. Jadi rata-rata di usia saya itu saya tuh timbang sekitar 43 kilo. Itu konstan. Mau naik jadi 45 tuh waduh usahanya luar biasa, susah sekali teman-teman ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman enak nggak punya badan seperti saya? Ayo, siapa yang mau punya badan seperti saya? Nggak bisa gemuk. Yuk. Yang mau bisa ngechat di chat box-nya masing-masing ya. Ya, pasti banyak teman-teman yang kepingin seperti saya ya. Akibatnya apa teman-teman? Teman-teman saya itu juga kepingin loh punya badan seperti saya. Di mana nih ya? Kalau saya ngumpul sama mama-mama itu ya, mama-mama, nah semua pada bingung, gimana bingung dengan berat badannya, nggak mau makan ini itu dan segala macam. Tapi saya tetap santai, ya. Saya makan apa aja, berapa banyak, apa aja yang saya makan, saya tetap kurus. Nah, itu menyenangkan sekali teman-teman ya. Bagi saya menyenangkan sekali. Nah, tetapi teman-teman, ternyata apa yang saya banggakan itu ya, yang saya membuat saya tuh nyaman ya, ternyata tidak seindah yang sesungguhnya gitu ya. Dan cerita saya ini dimulai dari ketika saya memulai program TR90. Apa yang terjadi teman-teman ya? Saya
saya juga ingin seperti testimoni yang lain ya, teman-teman yang menggunakan TR90 ya. Mereka kan rata-rata selalu diukur ya teman-teman ya, selalu ada hasil labnya ya, before dan after gitu ya. Nah, saya juga begitu teman-teman, saya sudah lama nggak cek lab ya, kemudian saya cek lab. Wah, ternyata hasilnya teman-teman, ini dia. Lah, kaget saya ya. Tuh, HbA1c saya sudah mepet dengan prediabetes. Kemudian LDL saya bisa mencapai 116 bintang, teman-teman ya, ada banyak bintang, bahkan ada masalah juga di dalam ini apa namanya, masalah darah saya ya, kondisi darah saya itu juga bermasalah. Dan pada saat itu teman-teman ya, mentor saya itu menyarankan ya, karena ada masukan dari rekanannya beliau ya, seorang dokter itu melihat hasil lab saya ini, dicurigai saya itu mengalami ada masalah dengan tiroid saya gitu. Tetapi masukan dari mentor saya itu saya nggak saya tanggapin langsung teman-teman. Saya masih perlu waktu 1 bulan loh teman-teman, masih apa namanya, merasa sehat-sehat juga gitu loh. Nggak mungkin lah saya ngalamin apa namanya, masalah ya dengan penyakit itu gitu. Tetapi karena mentor saya itu mengingatkan saya terus-menerus ya, kalau saya nggak mengobat, kalau saya nggak cek gitu ya, kalau ada apa-apa dengan jantung saya bisa berbahaya gitu. Di situ saya akhirnya mengambil keputusan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini hasil lab saya. Kemudian ada juga lagi namanya foto before saya. Nah, ini dia. Tara, ya. Saya kaget teman-teman dengan foto saya ini. Umur-umur saya tidak pernah foto model seperti ini teman-teman ya. Saya selalu foto kan ya pasti hadap depan ya. Hadap depan selalu menurut saya baik ya. Teman-teman saya mungkin pada sembunyi-sembunyi di badan saya, di balik saya kan ya. Tapi saya aman. Tapi ketika foto ini saya lihat, saya kaget kenapa? Tuh perut saya jendil teman-teman ya. Padahal anak saya sudah usia 6 tahun waktu itu ya. Tapi menurut saya masih seperti orang hamil 3 bulan. Nah, saya lanjutkan lagi ke cerita yang tentang tiroid itu tadi teman-teman ya. Pada akhirnya saya apa namanya memutuskan untuk memeriksakan diri teman-teman ya. Nah, dan ternyata teman-teman ini hasil lab saya. Saya kaget ya bukan main teman-teman ya. Saya benar-benar terdiagnosa sebagai penderita hipertiroid. Pada saat itu saya langsung berkonsultasi ke dokter ya, dan dokter menginformasikan kepada saya bahwa penyakit saya ini tidak ujuk-ujuk teman-teman ya, nggak ujuk-ujuk datang gitu ya, tapi ini merupakan hasil dari pola hidup, hasil dari apa yang sudah lama tertimbun dalam tubuh saya gitu. Dan saya itu saya sangat bersyukur sekali ya, pertemuan saya dengan New Skin, kemudian pertemuan saya dengan TR90, juga dengan ST ini teman-teman. Kenapa? Karena justru ketika penyakit saya itu belum sampai merajalela, ya, saya sudah bisa bertemu dengan TR90, di mana pada akhirnya saya bisa mengalami recovery yang sangat cepat, ya, baik itu dari masalah metabolisme saya maupun masalah dengan hormonal saya, yaitu tiroid saya. Saya ada satu foto, ada foto saya ya ketika saya mengalami yang namanya tiroid teman-teman ya. Nah, ini foto pada saat saya masa-masa saya masih dalam awal-awal program gitu teman-teman ya. Pada saat itu ini saya diambil oleh mentor saya, foto saya ini. Saya itu waktu itu protes. Ini ngambil fotonya salah, saya bilang gitu. Kameranya terlalu dekat, jadi wajah saya jadi aneh gitu ya. Padahal ternyata ini adalah efek dari masalah penyakit yang ada di dalam tubuh saya, gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada fase di mana ketika saya juga kondisi yang paling drop teman-teman ya, seperti ini. Jadi pada saat itu saya cukup kaget dengan foto saya ini karena saya merasa tulang saya itu kelihatan sekali semuanya. Jadi saya merasa seperti tengkorak berjalan itu teman-teman ya.
Saya teman-teman lihat itu sudah area tulang saya ini benar-benar luar biasa ya. Dan teman-teman tahu ketika saya menjalankan program TR90 itu ya, amazing teman-teman ya. Yang pertama saya itu benar-benar jadi belajar bagaimana cara saya itu bagaimana cara saya mengatur pola makan saya gitu ya. Dan yang luar biasa teman-teman, setiap 2 jam itu saya tuh jadi lapar sekali. Lapar itu bukan lapar yang bisa ditahan teman-teman ya. Sampai seperti kayak dredeg gitu loh teman-teman. Dan saya bersyukur sekali ya. Saya itu bisa benar-benar bisa memulai TR itu dengan cepat gitu ya. Coba bayangkan teman-teman ya, kalau saya nggak cepat-cepat ambil TR90, kalau saya tidak cepat dibenahi gitu ya teman-teman ya. Dan saya merasakan selama program itu berjalan ya, metabolisme saya diperbaiki, pola makan saya diperbaiki. Nah, teman-teman ingin tahu nggak bagaimana hasil saya setelah program? Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini teman-teman ya. Dari di foto ini ya, penampakan depan itu enggak kelihatan teman-teman. Tetapi setelah program teman-teman lihat ini, perut saya bisa jadi seperti six pack ya. Ini luar biasanya TR90 teman-teman. Kok bisa ya? Saya padahal pada waktu itu saya ini terdiagnosa hipertiroid kan. Hipertiroid itu tidak boleh teman-teman yang namanya saya kardio, itu enggak boleh. Ya, jadi harus olahraga yang ringan gitu ya. Dan saya bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan TR90 yang tidak mengharuskan saya itu melakukan olahraga dengan ekstrim. Tapi hasilnya luar biasa teman-teman ya. Tuh perut saya yang jendil ini menjadi kempes teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya juga. Masa otot saya tuh yang konon orang pada saat saya hipertiroid itu teman-teman ya, sebelum saya terdiagnosa itu sebenarnya sudah ada gejala teman-teman ya. Kadang-kadang kaki saya itu bisa lemes, bisa seperti kayak orang lumpuh gitu ya. Tetapi hanya beberapa detik saya diamkan kembali lagi. Jadi masa otot itu akan turun seperti itu teman-teman. Tetapi wah keren ya TR90 ya. Saya jadi seperti orang yang sudah nge-gym bertahun-tahun. Muscle saya bisa tumbuh dengan luar biasa. Ini juga teman-teman ya. Ini setelah selesai program sekitar beberapa bulan itu ya. Saya nggak menyangka ini tangan saya kok seperti benar-benar seperti atlet ya. Dan teman-teman, saya menggunakan TR90 ini sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi sampai hari ini ya, 2 tahun yang lalu, dan 2 tahun kemudian, teman-teman lihat, saya masih bisa memiliki bentuk tubuh yang semakin bagus, kemudian energi ya, wajah saya juga semuanya semuanya jadi lebih membaik gitu teman-teman ya. Bahkan happy-nya saya ya, saya kalau ketemu sama orang-orang itu, saya selalu dikira mantan atlet. Nah, saya dikira rajin ke gym. Kemudian saya dikira instruktur senam. Wah, keren nggak nih teman-teman? TR90 ya. TR90 sangat luar biasa. Kalau menurut teman-teman lihat sharing saya ini ya, foto saya ini, menurut teman-teman orang kurus itu perlu nggak TR90? Perlu nggak diperbaiki metabolismenya? Orang kurus sehat apa enggak? Ya, benar ya. Orang kurus itu memang teman-teman belum tentu sehat. Ya, orang kurus belum tentu sehat. Orang kurus butuh perbaikan metabolismenya. Seperti saya ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke skinny fat. Apa tuh skinny fat teman-teman? Nah, kita lihat ini ya. Nah, bentuknya itu memang seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang teman-teman temuin ya, itu rata-rata mungkin badannya bagus, normal ya, kurus seperti saya ya. Nah, tetapi ini dia berat badannya normal teman-teman, tetapi kadar lemaknya bisa tinggi ya. Jadi saya itu berapa hari yang lalu saya nimbang kumpulan banyak orang. Ada yang mengalami skinny fat ini teman-teman. Kurus beratnya cuma sekitar 40, tetapi kadar lemaknya bisa 32. Seperti juga tadi ya ibu mamanya Vina ya, MC kita tadi ya cerita ya mertuanya kurus ya, tapi lemaknya tinggi dan terjadi penumpukan lemak yang berlebih ya di area perut. Nah, ini lihat teman-teman ya. Ini saya banget ya, benar ya.
Makannya ngawur ya, saya itu kalau makan luar biasa teman-teman ya, goreng-goreng, jeroan ya, dan saya tidak pernah takut karena saya tidak pernah terlihat gemuk ya. Tetapi ya teman-teman lihat tadi ya, benar ya, hasil lab saya tuh LDL-nya tinggi ya, trigliseridnya bisa tinggi. Tetapi waktu itu bersyukur ya saya bisa ketemu DR nanti duluan, jadi trigliserid saya belum sampai tinggi ya. Nah, bisa sering merasa lelah, bahkan susah tidur teman-teman ya. Nah, apa sih sebabnya? Jadi penyebab skinny fat ini teman-teman itu dari makanan dan gaya hidup. Saya itu skinny fat ya. Saya mengalami skinny fat. Ya, memang benar karena makanan dan gaya hidup saya nggak benar. Nah, salah satunya ya adalah yang paling jadi masalah ini ya, proses penuaan ya. Penuaan ini menyebabkan metabolisme kita turun. Kok bisa? Ya. Ya iya karena semakin kita tua otot kita menurun, otomatis metabolisme kita menurun. Kemudian ini ya, ini saya banget ya. Pola makan yang kebanyakan karbo lah. Kalau teman-teman itu lihat ada teman-temannya ya yang kurus makanya banyak ya. Nah, ini teman-teman ya, banyak karbonya. Saya kalau makan nasi itu luar biasa daripada makan sayur sama protein ya. Lauknya saya sedikit sekali teman-teman supaya kenyang gitu ya. Ada juga orang yang kebanyakan diet. Nah, makanya dikurangin ya. Makan 1 hari aja. Terus porsinya dikit-dikitin itu ya. Itu bisa mengakibatkan skinny fat, teman-teman. Kemudian ada juga, nah ini dia. Ini saya juga teman-teman ya, makan makanan yang sudah diproses dan yang mengandung lemak trans yang tinggi. Saya itu makan ya selalu makanan yang digoreng. Ya, saya suka bebek goreng, tahu goreng, tempe goreng, ikan goreng ya. Dan juga snack dan minuman yang serba tepung, gula, MSG. Ini juga saya juga teman-teman ya. Wah, kalau saya ingat-ingat masa lalu saya ini memang benar-benar serem teman-teman ya. Saya tuh paling suka ngemil keripik-keripik teman-teman ya. Pada saat saya ini makan tidak teratur teman-teman. Mobilitas saya itu sangat tinggi sekali ya. Saya suka sering kadang-kadang kelaparan di tengah jalan ya. Yang saya cari bukan nasi ya. Yang saya cari saya masuk ke Alfa ya. Saya beli keripik-keripik. Kadang-kadang saya beli kerupuk teman-teman. Makan itu ya sambil nyetir tuh ya. Nah, kemudian nah ini benar ya, suka makanan yang digoreng. Tidak rutin dan tidak pernah berolahraga. Akibatnya apa teman-teman? Masa otot yang kecil ya. Nah, ini dia teman-teman. Biasanya orang skinny fat. Nah, ini dia. Herannya ya, kenapa orang skinny fat itu kok nggak bisa gemuk ya gitu. Nah, ternyata teman-teman orang yang skinny fat dan orang yang mengalami obesitas itu berbeda di masa penumpuan lemaknya. Jadi kita-kita ini yang makan berkalori tinggi, yang berlemak tinggi ya, yang manis-manis ya, terjadi penumpuan, tetap terjadi penumpuan lemak. Tetapi penumpuan lemaknya itu nggak bisa terjadi, tidak bisa terjadi di area subkutan teman-teman ya, di area bawah kulit nggak bisa, makanya nggak bisa kelihatan gemuk gitu loh. Tetapi justru penumpuannya terjadi di pembuluh darah dan organ-organ tubuh gitu ya. Makanya kenapa orang kurus bisa kolesterol, bisa mengalami stroke gitu ya, karena terjadi penumpuan lemak ya. Nah, berikutnya ya teman-teman kita akan lihat. Tarik ya. Nah, bahaya enggak? Nah, kalau teman-teman lihat bahaya enggak ini skinny fat? Bahaya teman-teman ya. Sama dengan kita yang mengalami obesitas. Sama persis ya teman-teman ya. Dan malahan orang skinny fat itu lebih mengalami 2 kali lipat resiko terkena diabetes. Kenapa? Ya seperti saya ini ya teman-teman ya, nggak pernah takut ya kalau teman-teman yang mengalami obesitas, waduh aku udah gemuk gitu kan ya. Pasti kalau karena udah gemuk-gemuk gitu kan jaga makan gitu ya. Sedangkan kita yang skinny fat, saya yang merasa aman ya dengan masalah bentuk tubuh saya. Wah, makan apa aja saya nggak pernah takut tuh teman-teman ya. Makan apa aja dikasih apapun oke ya. Saya tuh sukanya bebek teman-teman ya. Makan bebek, makan jeroan. Saya kalau bikin yang namanya soto itu teman-teman ya, bukan soto daging, soto jeroan. Satu panci besar. Wah, luar biasa. Dan kemudian orang skinny fat itu 1,5 kali lipat terkena tekanan darah tinggi. Kemudian bisa mengalami stroke. Ini terjadi juga teman-teman tetangga saya baru saja berapa bulan yang lalu kurus teman-teman kurus ya
tapi tiba-tiba kena stroke loh teman-teman. Ya, kemudian penurunan kekuatan otot. Orang skinny fat juga mengalami resiko penyakit jantung. Ya, saya ini juga berulang kali ketemu dengan teman-teman ya, dengan seseorang ya yang mengalami masalah sakit jantung, padahal kurus. Ya, nah sulit tidur nyenyak, mengalami sindrom metabolik ya. Hasil labnya banyak merahnya, pasti itu ya. Juga mengalami resiko kematian dini dibanding orang yang kelebihan berat badan. Kenapa teman-teman? Karena itu tadi ya, orang yang skinny fat seperti saya ini merasa aman, nyaman, ada di zona nyaman ya, nggak seperti yang gemuk-gemuk. Teman-teman, justru kita yang skinny fat ini jauh lebih berbahaya, teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tadi kelihatannya normal, baik-baik, sehat-sehat, tapi ternyata di dalam badan kita ini sama dengan orang yang mengalami obesitas. Ayo, menurut teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, ada teman-teman yang punya kalau teman-teman ini punya teman atau keluarga yang kurus. Nah, jadi jangan sampai lupa ya untuk mengingatkan bahwa yang kurus-kurus ini ayo harus jangan merasa aman-aman saja, jangan merasa nyaman ya. Harus naik ke omron ya supaya tahu resiko penyakit-penyakit yang dialami ya. Sebenarnya intinya apa sih teman-teman? Sama dengan orang-orang yang mengalami obesitas, yaitu lemak. Ya masalahnya sama ya, lemak. Ada dua macam lemak. Ya, di badan kita ada dua macam lemak ya. Ada lemak subkutan dan ada lemak visceral. Lemak visceral ini lemak yang ada di organ-organ ya. Lemak subkutan itu ada di bawah kulit. Nah, pasti ini ya, badan kita tuh kan pasti butuh lemak ya teman-teman ya. Kalau enggak, kita nggak bisa sehat juga. Tapi kan ada standarisasinya ya, ada standarnya ya. Ukuran normalnya itu berapa sih? Nah, untuk body fat kita bisa lihat di sini ya, klasifikasinya ya. Seorang perempuan, laki-laki usianya ya bisa dikatakan normal ketika ada di range yang hijau ini teman-teman ya. Sedangkan bagaimana dengan visceral fat? Visceral fat ya ini dia ya. Kalau visceral fat kita lihat ini untuk perempuan, laki-laki ada juga di range yang hijau ini ya. 3 sampai 4, laki-laki 6 sampai 8. Teman-teman, saya ada sebuah video ya tentang visceral fat. Nah, kita bisa lihat sama-sama ya. Visceral fat itu seperti bentuknya itu seperti apa sih? Ya, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Hai, balik lagi sama aku. Warna kuning yang kalian lihat di video ini dinamakan sebagai visceral fat. Visceral fat itu adalah jenis lemak tubuh yang terdapat pada organ perut. Sebenarnya visceral fat ini tuh bagus karena dia punya fungsi untuk melindungi berbagai organ penting yang ada di dalam perut kita. Tapi kalau visceral fat ini tuh berlebihan, itu tuh juga nggak baik karena bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Contohnya pada kadaver yang ada di video ini. Kadaver ini tuh dulunya adalah seseorang yang mengalami obesitas. Coba kita lihat pada kadaver ini. Nah, yang ditunjuk ini adalah organ jantung. Karena kadaver ini tuh dulunya obesitas, akhirnya kita bisa lihat di jantungnya ini di sekelilingi banyak visceral fat. Nah, karena terlalu banyak visceral fat ini tuh bisa memberikan efek buruk dalam efisiensi dan efektivitas dari kerja organ jantung. Jadi buat kalian dijaga ya kesehatannya dan diusahakan untuk selalu dalam berat badan yang ideal. Lah, gimana teman-teman ya? Serem ya teman-teman ya. Ini nggak cuma ini kebetulan jenazahnya ini orang yang mengalami obesitas ya. Coba bayangkan, ini visceral fat teman-teman ya. Mungkin ada keluarga atau teman-teman ya yang mengalami yang kurus ya. Kelihatannya kurus, tetapi kita juga memiliki masalah lemak ya yang yang ada di dalam tubuh sama seperti orang obesitas ini. Serem kan ya teman-teman ya. Nah, kalau orang yang mengalami obesitas itu ingin punya solusi ya biasanya yang dilakukan untuk menurunkan berat badannya. Kita orang-orang yang kurus ini teman-teman juga kepingin loh ya, kita juga selalu ada mencari solusi ya. Biasanya
kita orang kurus ya, saya ini terutama ya, itu salah satunya yaitu olahraga ya, supaya apa namanya, ototnya supaya padat gitu ya. Kemudian kita juga sengaja olahraga ya, supaya apa? Kemudian supaya kita olahraga yang kenceng ya, supaya kita bisa makan banyak, kan lapar ya. Biasanya habis olahraga itu lapar, terus kita jadi bisa makan banyak gitu ya. Nah, makan yang saya ingat ya, saya dulu waktu saya olahraga, karena saya pengen gemuk ya, saya ikut senam. Nah, supaya lapar, kemudian saya itu makan. Makanannya nggak tanggung-tanggung teman-teman, harus makan ya. Saya itu ingin supaya bisa makan banyak. Nah, makanya dibuat lapar ya. Makan yang bernama tinggi, saya makan nasi goreng, makan mie ya. Kemudian makan jus apokat teman-teman ya. Udah makan manis-manis. Terus saya juga masih ingat teman-teman pada saat waktu saya hamil anak pertama ya. Jadi karena saya ini kurus ya, berat badan saya ketika saya hamil pun itu juga tidak mencapai standar yang ditatok oleh dokter kandungan gitu loh ya. Jadi pada waktu itu saya diberitahu apa namanya, supaya menaikkan berat badan teman-teman. Dan teman-teman tahu apa sarannya dokter? Saya disuruh setiap hari makan es krim. Ya, akhirnya saya itu pulang itu beli es krim itu berapa liter teman-teman ya. Kemudian saya disuruh minum minuman yang manis, disuruh minumnya itu minum sirup. Supaya apa? Supaya saya cepat naik berat badannya. Ya, bahkan teman-teman, saya pun juga ada teman saya ya yang menyarankan saya, Fon, kalau mau gemuk, sini tak buat gemuk gampang. Kamu tiap hari ya tak kasih makanan, tak kasih kue, tak kasih es krim, tak kasih ini, gampang, pasti kamu bisa jadi gemuk. Nah, benar ya teman-teman ya. Kalau makan makanan seperti itu bisa buat gemuk kan ya. Nah, ini cara yang ketiga teman-teman ya. Cara ketiga yang saya lakukan yaitu saya minum obat penggemuk, menambah nafsu makan. Saya sejak kecil itu sering dikasih mama saya itu vitamin ya, nafsu makan, tapi ya nggak gemuk-gemuk juga teman-teman ya. Saya berhasil gemuk itu ketika saya minum obat. Satu obat ya dari Cina itu namanya Kenpi gitu ya. Nah, saya minum itu, teman-teman tahu, saya dibuat ngantuk teman-teman. Dibuat tidur, jadi selama 1 minggu tuh badan saya itu dibuat tidur, bangun itu lapar sekali. Dan saya makan tuh bisa sampai 2 piring, 3 piring. Dengan komposisi yang karena lapar ya, supaya kenyang makan apa? Makan nasi. Ya, saya makan nasi banyak. Setelah kenyang, ngantuk lagi teman. Habis ngantuk, bangun, lapar lagi, makan lagi itu selama 1 minggu. Dan memang pada akhirnya saya jadi apa namanya, jadi gemuk ya, naik hampir 10 kilo teman-teman ya. Dan pada saat itu saya ingat, saya senang sekali karena saya berhasil ya, saya jauh lebih nyemplu, lebih berisi ya, saya merasa badan saya lebih seger itu. Tapi teman-teman pada waktu itu saya ingat saya itu masih ngajar teman-teman ya, saya ini guru TK dulu. Jadi pada waktu itu ketika badan saya mulai menggemuk, nah secara penampilan kan keren ya teman-teman ya, tambah cantik gitu ya. Tapi saya mulai merasakan kesusahan kalau ngajar jadi guru TK itu kan harus lincah ya teman-teman ya, harus lari-lari sama murid-murid kan ya. Ya saya kalau disuruh lari mulai berat teman-teman ya. Kemudian paha itu mulai nempel gitu ya. Jadi ternyata punya berat badan yang punya apa, berat badan berlebih, yang lebihnya itu berat badan yang karena lemak ya, ternyata nggak nyaman juga gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman ya. Selain tadi bahayanya ya, kita lihat di sini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Nah, apa sih bahayanya visceral fat ini? Nah, visceral fat ini terjadi teman-teman ya, penumpukan visceral fat ini terjadi karena apa sih? Karena pertama penuaan ya. Organ di dalam tubuh kita tuh menua. Kemudian pola makan, gaya hidup itu menyebabkan metabolisme kita menurun. Dan terjadi penumpukan visceral fat. Dan visceral fat ini sangat berbahaya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Apa akibatnya? Bisa menyebabkan stres, ya, stroke, jantung, diabetes, ya, susah tidur, ya, mens tidak teratur, bahkan bisa kanker teman-teman ya, mengalami fatty liver ya, sakit lutut dan sendi ya. Nah, ini juga bisa dialami oleh teman-teman kita ya yang mengalami skinny fat.
Jadi nggak cuma orang gemuk yang bisa mengalami yang kena serangan jantung dan diabetes ya. Kita orang-orang skinny fat itu juga sangat beresiko teman-teman ya. Nah, kita bersyukur sekali teman-teman ya. Yang namanya, nah ini dia. Oke, maaf nih yang terlewat. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ini pembuluh darah kita ya yang kalau sehat ya. Kalau pembuluh darah kita tidak sehat, ada terjadinya penumpukan lemak tadi visceral fat ya teman-teman ya. Kok bisa ya? Nah, ini dia. Ada penumpukan lemak karena apa? Ada sumbatan plak dari LDL tadi yang tinggi ya, menimbulkan penumpukan lemak di sini. Akibatnya apa? Aliran darah itu akan terjadi lebih deras ya. Dan bisa terjadi serangan jantung, bisa mengalami stroke ya. Nah, kita lihat di sini ya pankreas. Nah, ini adalah pankreas yang sehat teman-teman ya. Yang di bawah ini adalah pankreas yang sudah mengalami perlemakan. Pankreas ini adalah salah satu organ yang sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi pankreas ini tempatnya ya tempat apa namanya? Pankreas ini fungsinya besar sekali ya. Pankreas kita itu akan membantu kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ya seperti yang berhubungan dengan lemak, contohnya kolesterol, trigliserid, diabetes, darah tinggi ya. Jadi pankreas ini kalau ada masalah dengan pankreas kita itu akan menyebabkan kesusahan ya, tubuh kita kesusahan untuk membenarkan kondisi-kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena pankreas ini adalah organ tempat produksinya enzim dan hormon teman-teman. Jadi salah satunya enzim lipase ya. Jadi enzim lipase ini itu berfungsi untuk memecah lemak ya. Dan dia sangat berperan banget ya untuk metabolisme lemak kita. Nah, teman-teman lihat ini juga ya. Kalau ginjal kita itu diselimuti oleh visceral fat ya, akan bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan bisa berakhir pada gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini nggak bisa ginjal ini nggak bisa diganti ya teman-teman ya. Organ-organ kita ini hanya cuma satu ya, kita harus kita jaga dengan baik. Bagaimana dengan hati, liver ini ya? Liver ini kalau terjadi penerimaan dia akan mengalami fatty liver dan kalau tidak cepat-cepat diperbaiki bisa mengarah pada sirosis. Kalau sudah sirosis teman-teman bisa nggak disembuhkan? Nggak bisa teman-teman ya. Apalagi ginjal ini teman-teman ya. Saya ada satu teman ya, tiba-tiba dia masalah baik-baik saja, tiba-tiba ngedrop, diketahui diperiksa ternyata ginjalnya sudah tinggal 30% fungsinya. Jadi masalah ginjal ini penting sekali teman-teman ya. Seringkali kondisi awal kerusakan pada ginjal itu tidak bisa dialami, tidak bisa dirasakan, tidak bisa terlihat teman-teman ya. Justru ketika orang sudah kolaps ya, baru ketahuan kondisinya pasti stadiumnya sudah tinggi sekali. Nah, kita bersyukur sekali teman-teman ya. Para saintis kita itu ya benar-benar terus melakukan riset bagaimana cara menyelesaikan masalah kesehatan yang dialami oleh banyak orang di dunia ini ya, yaitu Edge-Lock. Apa sih Edge-Lock itu teman-teman? Nah, ini dia. Edge-Lock itu merupakan terobosan baru teman-teman di teknologi genetika. Dan Edge-Lock ini adalah satu-satunya program di dunia teman-teman yang berfokus pada 3 kelompok, yaitu metabolisme lemak, otot, dan kontrol nafsu makan. Ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi gini teman-teman, gampangnya begini. Teman-teman, setiap orang yang ingin memiliki yang ingin mengelola ya, ingin maintain, mau benerin masalah berat badannya, yang kurus mau jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus, banyak nggak teman-teman? Banyak ya. Tetapi susah nggak teman-teman? Seperti saya ini ya, susah loh teman-teman ya, mau jadi gemuk itu susah sekali. Belum lagi kita dengan bertambahnya usia ya, yang namanya metabolisme lemak kita otomatis sudah menurun. Kemudian masa otot kita juga menurun ya teman-teman ya. Makanya kenapa ada orang yang sudah nge-gym begitu lama ya, tetapi tidak kunjung terbentuk ototnya.
Makanya ketika ada satu teman saya ngelihat saya ya, yang namanya otot saya itu kok bisa terbentuk, dikira saya itu nge-gym bertahun-tahun. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, otot membentuk otot itu nggak mudah ya. Kemudian ini kontrol nafsu makan. Kita lihat ya kalau bayi itu ya lahir ya, bayi lahir itu kalau kita kasih minuman, kalau dia itu kenyang, kalau sudah penuh, apa yang terjadi? Gumoh ya, muntah ya teman-teman, benar ya. Itu karena anak kecil, anak saya juga seperti itu sampai sekarang teman-teman. Kalau sudah kenyang, kalau saya tawarin makanan kesukaannya, nggak mau. Kenapa? Karena kontrol nafsu makannya masih bagus. Sedangkan kita yang sudah menua, kita itu makan bukan karena lapar, teman-teman ya. Kita tuh makan karena kita itu lapar mata. Ingin itu, ingin ini ya, padahal perut sudah kenyang tapi masih bisa diisi. Itulah ya teman-teman yang menyebabkan orang yang mengalami obesitas ya seringkali gagal, nggak bisa mengendalikan berat, ngontrol nafsu makannya ya. Terus harus ngecil itu harus usahanya luar biasa. Saya yang kurus ini juga seperti itu teman-teman ya. Susah sekali untuk mendapatkan bentuk badan yang saya inginkan seperti itu. Dan apa namanya, di luar sana sekali itu banyak sekali teman-teman ya, program yang untuk menggemukkan, mengkuruskan itu banyak sekali. Tetapi kompetitor program-program di luar sana itu tidak langsung pada sumber penuaannya teman-teman ya. Dia hanya melakukan sebagian dari misalnya dengan atur pola makan. Lah kalau misalnya yang namanya kontrol nafsu makannya ini sudah dol ya, ototnya sudah turun, metabolismenya sudah tidak baik. Gimana bisa berhasil teman-teman? Susah sekali. Makanya kita bersyukur ya teman-teman ya, kita bisa bertemu dengan H-Lock, di mana H-Lock ini benar-benar mengembalikan fungsi dari metabolisme lemak kita, otot kita, juga kontrol nafsu makan kita itu pada fungsinya seperti pada waktu kita masih muda. Itu loh teman-teman kerennya yang namanya H-Lock itu ya. Nah, kita lihat ya. Otot itu teman-teman adalah mesin dari metabolisme kita ya. Kalau kita bisa lihat ya, kalau secara tradisional kalau saya ya, kalau skinny fat itu kita makan yang banyak ya, tapi otot berkurang. Akibatnya apa? Metabolismenya kita, lemaknya mungkin bisa bertambah, tapi metabolismenya turun, ototnya turun. Akibatnya badan nggak bisa baik ya. Sedangkan dengan H-Lock R90, masa otot kita itu semakin tinggi, sehingga bentuk tubuh yang kita miliki itu juga bukan komposisinya bukan terdiri dari banyak lemak, sehingga tetap metabolisme semakin tetap meningkat. Hasilnya apa? Hasilnya badan tetap fit, penampilan walaupun kurus tetapi berisi ya, padat gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita bersyukur ya, yang namanya Transform with ST itu benar-benar membantu kita di dalam program untuk perbaikan berat badan kita ya. Ada 3 hal yang tidak bisa terpisahkan teman-teman. Resepnya tuh 3 hal ini tuh harus benar-benar dilakukan teman-teman ya. Yang pertama harus menggunakan suplemen yang benar, kemudian pola makan yang benar dan aktivitas yang benar. Pola makan ini di dalam TR90 teman-teman ya, saya diajarin ya, kita semua diajarin makan yang benar ya, makan sehari itu 3 kali, snacknya 2 kali, bukan makan dikurangin, bukan seperti saya dulu teman ya, makan ngawur ya, sekali nggak makan, makin nggak usah makan, makannya buahnya, makan nasi, makan jeroan, makan es, makan apa, bukan seperti itu teman-teman. Makan yang benar adalah makan yang banyak proteinnya, banyak sayurnya, juga komposisinya seimbang, harus juga dengan karbo ya, tapi komposisi yang benar. Suplemen yang benar itu juga harus kita konsumsi. Kenapa? Karena kita tidak bisa ya, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan badan kita ya hanya dengan pola makan kita ya. TR90 ini luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena suplemen yang kita konsumsi itu adalah suplemen jenis superfood, bahan makanan yang langka teman-teman ya. Olahraganya nggak perlu yang ekstrim teman-teman ya, tapi olahraga yang bisa kita lakukan
dengan sangat sederhana, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, nah ini dia yang namanya TR90 ya. Apa sih TR90? TR90 ini teman-teman namanya aja TR90. 90 itu apa 90 hari ya. Ini merupakan program yang menggunakan ilmu ekspresi genetik. Nah, ini satu-satunya di dunia, teman-teman ya. Yang menggabungkan tubuh dan pikiran ya. Jadi nggak bisa loh teman-teman kita itu punya hasil yang bagus ya kalau hanya lewat tubuhnya aja, olahraga aja. Nggak bisa. Dari dalam juga harus dibenarin ya. Nggak bisa cuma dari luar aja. Kita bersyukur sekali ya, TR ini luar biasa sudah mengatur sedemikian rupa, sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Yang namanya tubuh, pikiran itu semua diatur, di maintain ya. Kita lihat apa aja sih isinya. Ya, di sini ada jam start ya. Jam start teman-teman bisa lihat semua bahan-bahannya alami semua teman-teman ya. Dan jam start ini akan menunjang metabolisme secara alami ya. Dan dia akan membantu kita di dalam weight management kita, yaitu metabolisme, pembentukan otot, dan pengendalian nafsu makan. Ya. Kemudian ada kontrol. Kontrol ini akan mengendalikan nafsu makan kita, mengurangi rasa lapar dan menjaga mood kita. Kemudian ada kompleks. Nah, kompleks ini akan juga membantu kita membantu masa otot selama slimming dan menunjang pembakaran lemak. Keren ya teman-teman ya. Jadi semua suplemen yang dari yang New Skin berikan itu benar-benar luar biasa ya. Dan ini ada juga trim shake. Trim shake itu apa? Pengganti makan ya yang sangat cukup proteinnya dan mengenyangkan serta rendah kalori. Dan keren sekali ya, trim shake kita ini teman-teman mendapatkan penghargaan loh ya. Nah, ini teman-teman ada suplementasi juga di dalam TR90 ya, di mana ada yang namanya life pack. Life pack ini luar biasa. Dipastikan selama program ya, yang mau gemuk jadi kurus, kurus mau jadi gemuk ya, mau bukan jadi gemuk ya, jadi lebih sehat ya. Itu kita akan dipastikan tidak akan kekurangan gizi ya. Nutrisi kita akan tercukupi dengan sangat begitu lengkap. TR90 ini teman-teman luar biasa ya. Mendapatkan penghargaan nomor sebagai weight management ya, nomor 1 di Singapura selama 6 tahun berturut-turut. Ini luar biasa loh teman-teman pencapaian. Kita tahu ya, Singapura itu sebuah negara yang sangat peduli dengan SDM-nya. Sehingga saya yakin bahwa di Singapura itu sangat memperhatikan kualitas dari semua suplemen yang bisa yang boleh dikonsumsi oleh penduduknya ya. Kemudian, nah TR90 ini sudah sangat aman melewati proses kualitas 6S. Apa itu teman-teman ya? Proses 6S ini prinsipnya apa namanya? Jadi TR96S ini adalah suatu standarisasi ya, suatu standarisasi produksi di bidang farmasi yang tertinggi teman-teman ya. Ada 6 tahap yang harus dipenuhi, mulai dari pemilihan bahannya ya. New Skin itu benar-benar memikirkan teman-teman yang nggak asal-asal pilih ya. Kemudian sourcingnya, sumbernya itu ditentukan, nggak asal-asalan juga. Kemudian kualitasnya, standarisasi. Jadi semua TR90 yang teman-teman apa namanya beli ya, mungkin ada yang sudah menggunakan di 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, sama hari ini tuh sama persis. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian safety, pastikan tidak ada racun teman-teman ya, tidak ada mengandung misalnya merkuri atau apa. Jadi dipastikan aman. Kemudian dan yang paling penting ada memiliki memiliki uji klinis. Semua suplemen yang dilakukan yang diberikan oleh New Skin itu selalu ada uji klinisnya berdasarkan bukti ilmiahnya teman-teman ya. Jadi bukan katanya itu bagus, katanya ini bagus ya, bukan katanya, semua ada based on data teman-teman. Keren ya. Nah teman-teman juga yang satu ini juga nggak kalah pentingnya ya. It's-Log TR90 kita ini diakui teman-teman oleh buku panduan dokter teman-teman ya. Jadi bahkan dokter-dokter di sana itu bisa meresepkan yang namanya TR90 itu untuk bisa digunakan ya. Jadi diakui teman-teman sebagai satu-satunya suplemen yang bisa mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dengan teknologi ekspresi genetik. Dan ini cuma satu-satunya loh teman-teman ya di dunia ya. Cuma TR90 ya. Nah, ini saya ada testimoni ya yang juga sama-sama mengalami skinny fat.
Ibu Emi ini teman-teman ya, Ibu Emi 76 tahun. Sebenarnya testimoni Ibu Emi ini adalah testimoni yang membuat saya tertarik untuk menggunakan TR90 teman-teman ya. Jadi saya melihat testimoni Ibu ini, saya itu tergerak, saya pingin juga seperti Ibu Emi ini teman-teman. Kenapa? Teman-teman lihat ini Ibu Emi ya, waktu itu kurus nggak? Kurus teman-teman, ini kelihatan tulangnya juga ya teman-teman ya. Mukanya loyo, tapi perutnya buncit ya. Saya sih waktu itu nggak ngerasa perut buncit, tapi saya ngeliatkan badan saya loyo. Tapi lo, kok habis program jadi cantik ya teman-teman ya. Terus wajahnya jadi kelihatan lebih muda, lebih seger, tapi badannya nggak gemuk loh teman-teman. Lihat itu ya, perutnya tuh yang dulunya perutnya buncit jadi kempes ya. Bahkan ketika pakai baju merah ini teman-teman, wah jadi lebih muda, 10 tahun ya teman-teman ya. Nah, kelihatan lebih muda ya teman-teman ya, seperti dua orang yang berbeda. Dan memang ternyata benar teman-teman ya, berat badan beliau itu turun jadi 6,1, turun 6,1, salfatnya turun dari 2 lapis ya, usia tubuhnya juga jadi lebih muda teman-teman ya. Kemudian ada satu lagi teman-teman. Nah, ini dia. Ini mentor saya teman-teman ya. Nah, Emi ya, Emi ini semakin ini juga skinny fat teman-teman ya. Teman-teman lihat itu tuh, ya badannya kan langsing nih teman-teman ya. Tapi tuh lama-lama ya lebih kempes. Dan teman-teman lihat ini, tambah lama tambah cantik teman-teman ya. Ini saya juga ngefans teman-teman ya. Saya juga mau seperti Bu Emi ini teman-teman ya. Teman-teman lihat ini. Nah, usia 41 sama 45. Cantik mana teman-teman ya? Cantik 45 ya, tambah tahun tambah cantik ya. Bahkan yang kerennya lagi, walau sudah 4 tahun program teman-teman ya, beratnya itu loh dia nggak bisa menggemuk lagi ya, nggak menggemuk-gemuk ya. Tapi yang teman-teman lihat ini, yang paling penting masa ototnya bisa tetap seperti akhir program loh, ya. Nah teman-teman, ini adalah slide saya yang terakhir ya. Pesan saya buat teman-teman, all you can change is yourself, but sometimes can change everything. Ya, yang bisa kita ubah adalah diri kita. Ya, baik termasuk kesehatan kita. Yang bisa kita ubah adalah diri kita juga kesehatan kita. Dan justru teman-teman ya yang namanya kesehatan, ketika kita memutuskan untuk mau berubah, untuk mau menjadi lebih sehat, itu bisa terkadang bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Sekian sharing saya teman-teman ya. Selamat bertransformasi, selamat menjadi inspirasi juga untuk teman-teman lain keluarga ya, supaya bisa semakin juga lebih sehat. Oke. Sekian sharing saya, semoga sharing saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya kembalikan kepada MC kita yang cantik, Vina, silakan.